Apakah dunia benar-benar siap menghadapi pertahanan udara Iran yang kini telah disempurnakan? Pada akhir Juli 2025, di tengah panasnya konflik regional dan ketegangan global, Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara paling ditakuti di dunia, S-400 Triumph buatan Rusia. Sistem ini bukan sekadar peluncur misil. Ini adalah perisai mematikan yang mengubah seluruh dinamika perang udara di Timur Tengah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, lokasi uji coba pertama dilakukan tepat di jantung pertahanan nuklir Iran, Isfahan. Tapi, kenapa Iran memilih saat ini untuk mengaktifkannya? Apa yang sedang dipersiapkan? Dan apakah ini tanda bahwa perang besar mungkin tak terhindarkan? Beberapa pekan sebelum aktivasi S-400, dunia diguncang oleh serangan udara besar-besaran Israel dan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Serangan presisi menembus pertahanan Iran di Fordow dan Natanz. Beberapa radar dihancurkan, peluncur S-300 dibungkam, dan pusat komando sempat lumpuh. Iran tidak tinggal diam. Di balik kabut debu gurun, radar aktif mulai menyala, peluncur mulai berdiri, dan kendaraan transporter mulai bermunculan di pinggiran Isfahan. Semua indikasi menunjukkan satu hal, S-400 sedang dimobilisasi. S-400 bukan sembarang sistem. Ia mampu melacak hingga 80 target sekaligus, menembak jet tempur siluman F-35, rudal jelajah seperti Tomahawk, bahkan rudal balistik dengan jangkauan tembak hingga 400 km dan kecepatan intersepsi Mach 14. Sistem ini dilengkapi radar 91N6I Big Bird, radar engagement 92N6I Gravestone, dan unit kendali yang memproses target secara otomatis. Di tangan Iran, S-400 bisa menciptakan kubah kematian, zona larangan terbang di atas situs nuklir, basis rudal, dan ibu kota. Apakah ini artinya tidak ada pesawat pun yang bisa memasuki wilayah Iran tanpa disergap? Apakah F-35 Israel akan jatuh sebelum menyentuh target? Iran selama ini bergantung pada sistem dalam negeri, Bavar 373, Khordad 15, Mersad. Tapi, uji serangan terbaru membuktikan sistem itu belum cukup. Kini, dengan S-400, Iran menyusun ulang strategi pertahanannya. Bukan lagi bertahan pasif, tapi aktif menciptakan zona pembunuhan di langit Teluk. Dari pangkalan udara AESAF di Qatar, hingga jalur udara strategis di Israel bagian selatan, semua kini berada dalam jangkauan radar Iran. Iran tahu, jika ingin bertahan dari serangan penuh, mereka harus menang di langit terlebih dahulu. Tak semua negara bisa membeli S-400, bahkan sekutu Rusia seperti Belarus belum memilikinya. Tapi Iran mendapat akses. Kenapa? Jawabannya sederhana dan menakutkan. Iran dan Rusia kini saling bergantung secara militer. Iran membantu Rusia dengan drone di Ukraina. Rusia membantu Iran dengan rudal, radar, dan kini sistem S-400. Artinya, jika perang pecah di Teluk atau Laut Tengah, teknologi Rusia akan ikut bermain. Dunia perlahan memasuki pola baru, aliansi senjata canggih lintas benua, dengan Timur Tengah sebagai panggung utamanya. Dengan S-400 aktif, skenario serangan ke fasilitas nuklir Iran menjadi jauh lebih berisiko. Israel tak lagi bisa menyerang dengan leluasa. AS pun harus mempertimbangkan ulang biaya politik dan militer dari setiap langkahnya. Namun, apa yang terjadi jika Iran memindahkan S-400 ke wilayah Suriah atau Lebanon?
Apakah langit Israel akan tetap aman? Atau lebih menyeramkan lagi, bagaimana jika S-400 digunakan untuk melindungi peluncuran rudal balistik Iran? Sistem pertahanan mana yang bisa menghentikan mereka sebelum terlambat? Dunia sekarang berhadapan dengan fakta baru. Iran tidak lagi sekadar bertahan, ia siap menghancurkan. Apakah ini hanya awal dari perang udara besar-besaran di Timur Tengah? Akankah S-400 menjadi pemicu serangan balasan skala penuh? Dan pertanyaan yang paling mengerikan adalah, apakah perisai ini dipasang hanya untuk bertahan atau untuk memberi waktu meluncurkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dihentikan bahkan oleh S-400 sekalipun? Langit Timur Tengah kini dalam tekanan. Langkah Iran dengan mengaktifkan S-400 bukan hanya isyarat teknis, tapi tanda bahwa konflik besar bisa saja hanya tinggal hitungan minggu. Tetap bersama kami untuk analisis terbaru, strategi militer, dan intelijen kawasan. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan beri komentar. Menurutmu, apakah S-400 cukup untuk melindungi Iran dari perang besar berikutnya? Atau, apakah ini hanya menunda yang tak terhindarkan? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.